Pedang Eropa melawan katana Jepang. Dua senjata paling ikonik dalam sejarah peradaban manusia. Tapi mana yang lebih mematikan? Pertanyaan ini telah memicu perdebatan sengit di forum-forum pecinta senjata, penggemar anime, dan praktisi bela diri sejarah selama bertahun-tahun. Para penggemar film samurai dan anime sering mengklaim katana adalah pedang terbaik yang pernah dibuat. Mereka menunjukkan video uji potong di mana katana memotong tatami dengan mudah. Tapi para praktisi historical European Martial Arts atau HEMA membela longsword Eropa dengan argumen yang sama kuatnya. Mereka menunjukkan bagaimana longsword mampu menembus baju besi dan bertahan dalam pertempuran sengit. Hari ini kita akan mengakhiri perdebatan ini dengan melihat fakta-fakta dari kedua sisi. Mari kita mulai dari fakta dasar. Longsword Eropa muncul pada abad ke-14 dan mencapai puncak popularitasnya pada abad ke-15 hingga 16. Panjang totalnya sekitar 100 hingga 130 cm dengan berat 1,2 hingga 1,6 kg. Beberapa sumber bahkan mencatat longsword dengan berat mencapai 2 kg untuk model-model tertentu. Sementara katana mulai dikenal luas pada periode Muromachi sekitar abad ke-14 hingga 16. Panjang bilah katana sekitar 60 hingga 80 cm dengan total panjang sekitar 90 hingga 110 cm. Beratnya sekitar 1 hingga 1,5 kg. Kedua senjata ini sebenarnya memiliki berat yang hampir sama. Ini bertentangan dengan mitos populer yang mengatakan longsword jauh lebih berat dan lambat. Para ahli sejarah senjata dari berbagai forum setuju bahwa berat optimal untuk pedang dua tangan berkisar antara 1,1 hingga 1,6 kg. Kedua senjata ini berada dalam rentang tersebut. Jadi mitos bahwa katana lebih ringan dan lebih cepat adalah omong kosong belaka. Sekarang mari kita bahas perbedaan paling mendasar. Longsword memiliki bilah lurus dengan dua sisi tajam. Bentuknya simetris dan dirancang untuk serangan tebas, tusuk, dan bahkan serangan balik dengan gagangnya. Sementara katana memiliki bilah melengkung dengan satu sisi tajam. Kelengkungan ini memungkinkan katana untuk memotong dengan lebih efisien dalam gerakan menarik. Para ahli dari forum ARMA atau Association for Renaissance Martial Arts menjelaskan bahwa kelengkungan katana memberikan keunggulan dalam teknik memotong yang disebut draw cut atau potongan tarik. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk ketajaman luar biasa ini. Bilah katana yang sangat tajam namun lebih rapuh dibandingkan longsword. Ini karena teknik differential hardening yang membuat tepi bilah sangat keras sementara punggung bilah tetap lentur. Longsword sebaliknya memiliki kekerasan yang lebih merata di seluruh bilah, membuatnya lebih tahan terhadap benturan. Keduanya benar. Pendukung longsword menyebut baja Jepang rendah kualitas karena biji besinya kotor, penuh fosfor dan belerang, sehingga pandai besi harus melipat baja ribuan kali untuk mengeluarkan kotoran dan meratakan karbon. Pembela katana membalas bahwa lipatan ini bukan sekadar pembersihan, melainkan teknik sadar yang menghasilkan struktur mikro unik, lapisan keras dan lunak bergantian, memberikan ujung yang tajam sekaligus badan yang lentur agar tidak mudah patah. Mereka juga menekankan butuh keahlian seni tingkat tinggi. Faktanya, kedua sudut pandang bisa diterima. Baja Jepang memang bervariasi, dan pelipatan adalah solusi cerdas atas keterbatasan bahan baku lokal. Sebaliknya, longsword Eropa dari baja karbon tinggi lebih murni, tanpa perlu lipatan ekstensif. Ini bukan soal unggul, melainkan adaptasi terhadap sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah. Intinya kecerdasan menghadapi kondisi alam, bukan superioritas teknologi atau budaya. Inilah yang membuat perdebatan ini begitu menarik. Kedua senjata ini sebenarnya dirancang untuk medan perang yang sangat berbeda. Longsword Eropa digunakan melawan musuh dengan armor baja tebal, perisai besar, dan taktik perang formasi. Para ksatria Eropa bertempur dalam barisan, saling melindungi dengan perisai dan armor. Sementara katana Jepang digunakan dalam pertempuran satu lawan satu melawan samurai lain yang juga mengenakan armor namun lebih ringan, dengan fokus pada kecepatan dan ketepatan. Samurai bertempur sebagai individu yang mengandalkan keterampilan pribadi. Beberapa penggemar katana suka menunjukkan video uji potong di mana katana memotong tatami atau bambu dengan mudah. Tapi para kritikus menunjukkan bahwa tatami sangat berbeda dengan daging tulang manusia, apalagi armor baja. Seorang praktisi HEMA bahkan menyebut video-video itu sebagai propaganda yang menyesatkan. Dan sebaliknya, para pembela katana menunjukkan bahwa longsword kesulitan memotong target lunak dalam beberapa tes, yang menurut mereka membuktikan superioritas katana. Tapi para ahli membalas bahwa longsword tidak dirancang untuk memotong target lunak seperti pisau dapur.
Ia dirancang untuk bertahan dalam pertempuran sengit melawan musuh berbaju besi. Kedua senjata ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang menarik adalah para samurai sendiri menggunakan tombak atau yari dan panah sebagai senjata utama di medan perang. Katana lebih merupakan senjata cadangan dan simbol status. Sementara ksatria Eropa juga menggunakan longsword sebagai senjata utama di medan perang. Ini menunjukkan bahwa longsword mungkin lebih serbaguna dalam berbagai situasi tempur. Tapi ini bukan berarti katana lebih rendah. Katana adalah senjata duel yang sempurna untuk pertarungan satu lawan satu. Longsword adalah senjata perang yang dirancang untuk bertahan hidup di medan pertempuran. Jadi mana yang lebih mematikan? Jawabannya tergantung pada situasi. Dalam pertarungan satu lawan satu tanpa armor, katana mungkin memiliki keunggulan karena kecepatan dan ketajamannya. Namun dalam pertempuran medan perang melawan musuh berbaju besi, longsword jelas lebih efektif. Kalau kamu bertarung di ruang sempit, katana dengan bilah yang lebih pendek lebih mudah dimanuver. Tapi di medan terbuka, longsword dengan jangkauan lebih panjang memberikan keuntungan besar. Intinya kedua senjata ini sama-sama mematikan pada kondisi dan tangan yang tepat. Yang jelas, kedua senjata ini adalah mahakarya teknik dari peradaban masing-masing. Mereka tidak bisa dibandingkan secara langsung karena lahir dari kebutuhan dan lingkungan yang berbeda. Jadi daripada bertanya mana yang lebih mematikan, lebih baik bertanya mana yang lebih cocok untuk situasi tertentu. Pedang Eropa adalah senjata perang total. Katana adalah senjata duel dan simbol kehormatan. Keduanya memiliki tempatnya masing-masing dalam sejarah. Itulah perbandingan antara pedang Eropa dan katana Jepang. Mana menurut kalian yang lebih mematikan? Apakah kalian tim katana atau tim longsword? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk video selanjutnya tentang senjata paling mematikan dalam sejarah.